Apa itu berpikir kritis? Ada? Saya, Pak. Silakan, Priska. Ya, Priska. Menurut saya berpikir kritis itu adalah berpikir secara rasional dengan menganalisis fakta yang ada. Oke, terima kasih Priska. Rasional dan menganalisis fakta yang ada. Oke, ada lagi yang lain? Tambah 2 orang lagi? Ya, Pak. Silakan. Siapa? Nama saya Maria Pravianindana. Silakan, Maria. Menurut saya berpikir kritis dapat diartikan sebagai proses dan kemampuan yang digunakan untuk memahami konsep dan mengevaluasi informasi. Sekian, Pak. Terima kasih. Untuk memahami konsep dan evaluasi informasi. Oke, tidak apa-apa. Tadi memahami fakta, realitas. Oke, kali ini memahami konsep. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Nama saya Dita Veronica Aula. Menurut saya berpikir kritis itu pola berpikir seseorang terhadap sesuatu, Pak. Terima kasih. Jadi pola berpikir seseorang terhadap sesuatu. Oke. Dita sudah menghantar kita nih ke pertanyaan berikutnya. Gitu. Pola berpikir seseorang kepada sesuatu. Tadi Priska mengatakan memahami realitas, fakta, sesuatu yang ada. Maria memahami konsep dan informasi. Dita pola pikir seseorang untuk memahami sesuatu. Oke, saya tidak membenarkan. Menurut saya semua itu berpikir kritis karena proses thinking ya, berpikir ya. Tapi saya ingin dalami pertanyaannya Dita. Pertanyaan berikutnya, Dita mengatakan berpikir untuk memahami sesuatu. Berarti kalau kita berpikir kritis, itu kita memahami apa? Atau kita kritis terhadap apa? Sesuatu yang Dita katakan itu apa? Gitu. Jadi kalau saya berpikir kritis, saya berpikir tentang apa? Sampai saya harus berpikir kritis. Atau berpikir tentang apa? Atau Dita bilang berpikir tentang sesuatu. Sesuatu itu apa, Dita? Kalau kita berpikir kritis, kita berpikir tentang apa? Tentang sesuatu. Sesuatu itu apa? Saya, Pak. Silakan. Firmawati, menurut saya itu berpikir terkait permasalahan di dalam realita kita. Jadi hanya fokus pada masalah ya? Iya, permasalahan atau persoalan yang kita lihat secara langsung atau kita ketahui secara langsung. Masalah yang sudah kita ketahui secara langsung menurut Devi ya. Jadi kalau tidak ada masalah, kita tidak perlu kritis. Misalnya gitu ya. Jadi saya, Pak. Ya, silakan, Karisma. Nah, saya Karisma Harunisa. Silakan. Menurut saya, berpikir kritis itu dapat dilakukan saat menghadapi suatu masalah atau kejadian-kejadian sosial yang ada di masyarakat. Terima kasih. Oke, Karisma mendukung Devi. Jadi kalau ada masalah baru kita kritis. Jadi berpikir terhadap ada apa tuh yang ada tuh ya masalah. Gitu ya. Ada satu terakhir, present Aron, silakan Aron. Baik Pak, mungkin kalau menurut saya kita itu berpikir kritis bisa kita lakukan terhadap semua informasi yang masuk kepada kita. Kita mungkin nggak harus pikirkan dulu informasi itu, nggak langsung terima mentah-mentah. Oke, terima kasih Aron. Menurut Aron terhadap semua informasi yang masuk pada kita, Aron pendekatannya supaya kita bisa memilah mana yang hoax dan mana yang fakta ya. Kalau Karisma dan Devi mengatakan masalah, jadi orang bisa kejar lagi, kita bisa kejar lagi. Kalau tidak ada masalah, tidak perlu kritis dong. Ya iya kan, menurut Devi dan Karisma. Ngapain kalau tidak ada masalah kamu buat masalah? Gitu. Nah, jadi masalah dan informasi yang datang kepada kita itu menurut ketiga teman kita. Nah, di slide saya tunjukkan bahwa berpikir kritis itu kita berpikir tetap terhadap sesuatu yang ada, yang eksis bahasa Inggris, yang being bahasa lebih dalam filsafatnya.
yang mengada. Nah, pertanyaannya sama lagi, Pak, kalau kita harus kritis terhadap sesuatu yang ada, yang eksis, yang being, yang mengada, apa itu? Devi Karisma bilang masalah, Pak. Aaron bilang informasi, Pak. Apakahnya itu? Kalau saya berpikir tentang kebahagiaan, itu kan bukan masalah. Apakah harus saya pikirkan secara kritis atau enggak? Kalau saya berpikir tentang sesuatu yang belum ada, misalnya flying object UFO, itu kan belum ada, belum tahu kebenarannya. Saya berpikir tentang malaikat dan Tuhan dan setan yang saya tidak bisa lihat, itu kan belum ada. Apakah informasinya ada tentang mereka? Mulai mengerut dari saya. Wajah Tuhan seperti apa, wajah malaikat seperti apa, wajah setan seperti apa. Lebih gantengan malaikat atau setan, lebih cantik malaikat atau setan, mulai mengerut. Karena ini susah, informasi yang ada, lalu ini sudah jadi masalah menurut Devi dan Karisma. Nah, ini harus kritis kalau dia jadi masalah. Apakah seperti itu? Nah, ini saya hanya ingin brainstorming untuk kita memahami lebih dalam apa itu berpikir kritis. Nah, dua gambar yang saya tunjukkan di slide ini adalah gambar pencarian sesuatu yang ada. Yang gambar yang sebelah kiri dari pengamat, dari yang kalian ya, itu menunjukkan bahwa ada itu adalah sesuatu yang bisa diindrawi. Itu harus kita kritis terhadap itu. Apa yang bisa kita indrawi? Ya, kalau sekarang kalian lihat wajah saya di Zoom, maka saya pun bisa menjadi objek nalar kritis Anda. Apalagi kalau kalian pakai handphone, maka handphone pun bisa menjadi objek nalar kritis Anda. Sesuatu yang bisa diindrawi. Dan yang diindrawi itu ada. Itu bisa dikritisi. Kita berpikir kritis tentang itu. Itu yang tadi ya, pendekatannya Aaron mungkin ya. Bisa juga pendekatan Karisma dan Devi. Tapi ada yang kedua. Ada yang kedua itu yang sebelah kanan dari sudut pengamat. Dari kalian yang mengamati dulu. Itu apa? Berpikir tentang sesuatu yang ada pada tataran rasio. Yang tidak bisa diindrawi. Apa itu? Keadilan, kejujuran, ketulusan, kebaikan. Itu kan tidak bisa diindrawi. Kalau dia tulus, itu kita bisa lihat enggak? Ciri-cirinya yang kita bisa lihat. Dia nemanin kita seharian, dia tidak mengeluh. Tapi apakah itu tulus? Kita tidak tahu. Tapi ciri-cirinya itu. Jangan-jangan dia tidak tulus dalam hatinya. Kita tidak tahu. Yang penting tampak bahwa dia menemani kita seharian dan tidak ada wajah jengkel atau lelah di wajahnya. Nah, itu tulus. Padahal kita tidak memahami isi hatinya. Mungkin dia maksud, saya temani kamu supaya kamu akan jadi pacar saya. PDKT ya namanya. Mungkin. Tulus tidak bisa diindrawi, tapi bisa dirasionalkan dengan melihat ciri-cirinya. Keadilan tidak bisa juga diindrawi. Bagi Samarata, apakah itu adil? Oh, tidak adil. Bagi orang yang sudah kaya dapat isi bahan bakar Pertalite saja itu sudah tidak adil. Dia punya mobil mewah kok isi Pertalite. Harusnya Pertalite bagi orang yang plus mendengar ke bawah. Itu sudah tidak adil. Dan sama rata, mau kaya dan miskin harusnya dapat bahan bakar sama. Tidak adil. Orang yang kelas menengah ke atas gunakan gas tabung hijau, oh itu tidak adil. Loh, kan gasnya dijual tempat umum, kan sama rata. Adil susah untuk kita tangkap dengan indera. Yang bisa kita lakukan rasionalitas. Apa? Kebaikan. Kalau saya berbuat baik kepada kalian, yang nilai jelek saya kasih nilai A. Apakah itu baik? Nanti yang nilai yang sudah belajar matematika bilang, itu tidak baik Pak. Bapak tidak baik pada kami. Bapak baik pada yang tidak belajar, tapi tidak baik bagi yang belajar. Apakah itu kebaikan? Tidak juga berarti kan konstruksi rasionalitas kan. Nah, berpikir kritis dia mendekati dua keberadaan ini. Sesuatu yang bisa kita indrawi dan sesuatu yang kita rasionalkan. Nah, makanya tadi ada mengatakan berpikir tentang konsep bisa,
berpikir tentang masalah, bisa. Berpikir tentang berbagai informasi di luar sana, bisa. Berpikir tentang sesuatu yang belum ada, sangat bisa. Semua itu bisa digunakan menggunakan nalar kritis. Pak, ada enggak yang tiada? Ada yang tidak kamu pikirkan. Sesuatu yang tidak kita pikirkan itu belum mengada. Kalau dia belum mengada, kita tidak bisa kritis terhadap itu. Maka penting berpikir kritis adalah untuk memahami realitas baik yang bisa diindrawi maupun yang hanya dikonstruksi secara konseptual. Penting berpikir kritis itu. Jadi kalian bisa kritis tentang masa depan kalian. Iya, kalian kan belum ada di masa depan, belum ada di 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Tapi kalian sudah bisa berpikir tentang kalian yang ada di masa depan itu. Nah, itu menggunakan apa? Rasionalitas, bukan indrawi. Tapi kalian bisa berpikir kritis tentang saya mandi dulu baru ikut kuliah atau enggak? Ikut kuliah dulu baru mandi sebentar jam 9. Nah, itu bisa diindrawi kan? Kalian bisa cium bau badan kalian layak mandi atau enggak, bisa lihat muka kalian kalau saya di Zoom kelihatan sudah mandi atau enggak, itu bisa diindrawi. Kalian bisa kritis juga terhadap realitas itu. Nah, dengan demikian berpikir kritis itu dia kritis terhadap sesuatu yang eksis, sesuatu yang ada. Dan sesuatu yang ada itu ada dua bisa didekati secara empirisme dan rasionalisme. Nah, jadi banyak orang kita sebagai subjek muka bumi ini berpikir mendalam, berpikir analitis, berpikir struktur tentang sesuatu yang sudah ada, baik secara indrawi maupun secara nasional. Nah, kalau dengan demikian, pertanyaan berikut lagi, kita brainstorming lagi. Ciri-ciri pemikir kritis itu apa sih? Ciri-ciri pemikir kritis. Apa sih ciri-ciri pemikir kritis? Saya, Pak. Silakan. Saya Verena, Graciela dengan satu tadi cowok yang terakhir suara. Saya, Pak. Oke, Patrick. Silakan Verena duluan. Menurut saya berpikir kritis dan ciri-ciri orang berpikir kritis itu mereka pertama berpikir melalui fakta dan fenomena yang terjadi itu yang ada. Yang kedua mereka dapat berpikir secara adil. Gitu. Oke, cirinya Verena? Yang pertama, mereka berpikir berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Terus yang kedua, mereka dapat berpikir secara adil menurut saya. Orang yang selalu melihat fakta dan orang yang selalu berpikir secara adil. Walaupun adil itu sudah saya katakan bisa berdebatkan karena di konseptual ya, Pak. Oke, terima kasih. Graciela? Berpikir analitis dan argumentatif. Ciri-cirinya? Bagaimana kamu tahu seseorang itu analitis dan argumentatif? Dia nggak mudah percaya sama informasi yang diterima. Patrick, terakhir. Kalau menurut saya orang yang pintar dan cerdas, Pak. Jadi orang yang pintar dan cerdas pasti pemikir kritis ya. Ya, Pak. Kemudian jawabannya masih sangat abstrak, tapi oke. Verena, Graciela, dan Patrick jawabannya ya benar semua, tapi itu masih sangat abstrak. Karena contoh, orang yang bisa berpikir adil, seperti apa sih? Orang yang bisa berpikir analitis, ciri-ciri apa sih? Tapi tadi Verena mengatakan orang yang tidak langsung percaya, tidak langsung percaya. Patrick, orang yang bisa cerdas dan pintar itu seperti apa sih? Nah, ciri-ciri umumnya begitu. Ketika kalian nanti mengikuti kegiatan mahasiswa, ini pandemi jadi kegiatan kemahasiswaan agak dikurangi, lebih banyak daring gitu. Tapi kalau sudah luring, kalian ikut, nanti kalian lihat ada teman saya yang banyak ngomong. Tiap kali ada yang mau membuka ruang untuk bertanya, dia selalu bertanya dan panjang. Biasa latar belakang atau pengantarnya tuh 30 menit, lalu pertanyaannya hanya 1 menit karena satu pertanyaan. Menurut saya dia kritis. Karena apa? Dia kelihatan pintar, kelihatan bahwa dia adil, dan kelihatan mungkin ya punya rasa penasaran. Oh, tidak juga. Karena ada kemungkinan dia ingin menunjukkan siapa dia, egosentris. Egosentris itu apa? Itu musuh dari berpikir kritis. Nanti kalian akan belajar tentang itu.
Tapi berarti Pak apa yang sebenarnya? Sebenarnya yang mendekati itu punyanya Graciela, rasa apa ya? Tidak percaya. Jadi orang pemikir kritis, ciri-ciri umum yang tampak paling pertama adalah memiliki rasa penasaran. Bukan arwah penasaran ya. Rasa penasaran. Memang begitu ya cara kerja HP. Memang begitu ya cara kerja AC. Kok bisa ya AC dicolok listrik lalu bisa dingin ya? Kok bisa ya handphone bisa memvisualisasi wajah 3 dimensi secara sempurna ya? Kalau jaringan jelek baru pixelnya jelek itu tidak sempurna ya? Kok bisa ya? Bagaimana? Rasa penasaran. Ciri yang pertama, rasa penasaran. Ciri umumnya, ini umum juga, dia penasaran. Jawaban ketiga kalian tuh, kalian bertiga benar, tapi sangat abstrak. Tapi yang sering kalau kalian lihat, pemikir kritis itu orang yang memiliki rasa penasaran. Rasa penasaran itu bisa diungkapkan, bisa juga tidak diungkapkan. Tapi yang diikuti berikutnya adalah mencari tahu pembuktian bahwa yang rasa penasaran itu harus terjawab. Jadi saya penasaran bagaimana kok bisa HP ini bisa memvisualisasi wajah ketika Zoom sehingga sempurna. Jam 7, Pak Riki di Salatiga, saya di Sorong, kita bisa bercakap-cakap seperti dalam ruang yang sama. Padahal ruang kita hanya media ini apa ya? Media online ini. Kok bisa ya? Nah itu rasa penasaran. Akhirnya membuat dia cari tahu di Google, membuat dia bongkar HP-nya sendiri. Apa sih di dalam ini? Gadgetnya dia bongkar. Apa sih di dalam? Lalu terakhir dia masuk Fakultas Elektro atau Fakultas Teknologi Informasi. Rasa penasaran diikuti dengan rasa ingin membuktikan yang dia tidak percaya atau yang dia ragukan itu. Jadi pertama memiliki rasa penasaran, kuriositas, rasa tidak percaya, rasa ragu-ragu. Yang kedua, dia berupaya untuk membuktikan keraguan-raguannya menjadi kepastian. Penasarannya menjadi kepastian, ketidakpastian menjadi kepastian. Itu ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga adalah menemukan sebuah pemahaman. Setelah dia penasaran, dia cari tahu dan dia menemukan. Aha, oh ya saya tahu akhirnya. Selama 1 minggu ini saya memikirkan kenapa saya pilih kelas jam 7 ya. Akhirnya saya tahu alasannya. Ternyata kelas jam 7 lebih menyegarkan. Ternyata kelas jam 7 lebih menyenangkan dan lain-lain. Jadi itu ciri umum yang mana tadi Verena, Graciela, dan Petri juga sudah mengungkapkan. Ciri umumnya begitu. Jadi kalau kalian temui teman kalian yang selalu penasaran terhadap segala sesuatu, itu sudah kritis. Tapi penasaran saya tidak cukup, setelah itu dia cuek. Oh, tidak cukup. Harus diikuti dengan proses pembuktian. Mencari tahu yang dia penasaran itu. Sampai dia menemukan sesuatu. Baru dia akan memahami bahwa dia seorang pemikir kritis. Jadi itu ciri umum pemikir kritis. Nah, kalian akan kita akan berlatih, kita akan berusaha memahami dan mengetahui selama 1 semester ini agar minimal ciri-ciri itu kalian miliki di dalam proses akademik, ya minimal ya, gitu. Tapi kalau kalian lebih optimal lagi sampai pada proses penyelidikan, penelitian, silakan. Nah, mengapa ini penting? Karena ini saya sudah masuk yang berat nih. Realitasnya adalah manusia, kita, manusia ya, makhluk yang paling ideal di alam semesta ini ya. Realitasnya kita, manusia, itu makhluk historis. Apa itu makhluk historis? Realitasnya saya punya ayah saya punya ayah, namanya kakek bagi saya. Kakek saya punya ayah, namanya kakek buyut, dan terus menerus. Sama, ibu saya punya ibu. Realitasnya ibu saya dari seberang, ayah saya dari Salatiga. Realitasnya mereka bertemu pada saat perkuliahan. Realitasnya saya lahir setelah mereka menikah. Realitasnya saya sekolah pada saat saya merantau dan lain-lain. Itu manusia makhluk historis. Ada berbagai realitas yang kita jalani yang memiliki nilai sejarah bagi kita.
Maka kadang-kadang ada orang yang senang mencintai masa lalu karena penuh kebahagiaan, dia menyimpan artefak sejarah. Misalnya ada catatan buku harian, ada ikat pinggang ayah, kacamata ayah yang disimpan untuk menyimpan kebahagiaan di masa lalu hingga masa sekarang. Realitasnya demikian, manusia makhluk historis. Realitasnya manusia itu makhluk politik. Sejak bayi kalau terlambat makan langsung nangis. Nangis itu bukan bicara, tapi menunjukkan ekspresi bahwa saya ada masalah. Ketika orang tua, oh iya baru ingat dia ternyata belum makan, ayo suapin bubur, ayo suapin suplemen dan lain-lain. Makhluk politik sejak lahir kita. Realitasnya kalau kita lihat teman kita juara kelas, kita cemburu. Makhluk politik. Realitasnya kita makhluk sosial, walaupun pandemi kita disuruh sendiri-sendiri dalam kamar, jaga jarak, tapi di dunia sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, kita berinteraksi dengan banyak orang. Itu realitasnya. Ada yang malu karena kurang cantik, kurang ganteng, malu karena gagap dalam berbicara, tapi di dalam Facebook temannya banyak. Itu realitasnya. Nggak ada ilmunya apa, itu realitas kita jalan sekarang. Ada yang makhluk kultural. Gitu. Realitasnya kita makhluk ruang, realitasnya kita makhluk spiritual, makhluk biologis, dan makhluk banyak lagi realitas di sekitar kita. Nah, kalau tidak ada pemikir kritis, realitas ini tidak menjadi sebuah pengetahuan. Kita jalani kehidupan sehari-hari sebagai rutinitas dan tidak ada proses pembelajaran dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Peradaban manusia menjadi lambat karena semua yang kita lakukan hanya rutinitas sebagai sosok makhluk. Homo ya. Homo itu makhluk ya dalam bahasa Yunani ya. Ya itu. Ya di situ. Lalu datang seorang pemikir kritis namanya cendekiawan, akademisi, peneliti, silakan filsuf dan lain-lain. Dia mengamati secara serius. Ada ini. Apa yang ada? Dia lihat anak kecil ini kok terlambat dikasih makan nangis ya. Nggak dikasih makan nangis terus harian. Oh, ketika dikasih makan diam. Dilihat anak itu kok cuek dalam kelas ya. Tapi kalau dia nggak juara kelas kok tiba-tiba jadi pendiam. Tiba-tiba jadi cemberut. Padahal selama ini saya kenal dia cuek. Oh, ternyata ini yang namanya politik. Ketika manusia tidak mendapatkan kekuasaan, dia merasa dirinya rendah. Maka muncullah yang namanya ilmu politik. Bagaimana cara memperoleh kekuasaan itu? Nangis salah satu cara yang paling sederhana. Belajar salah satu cara yang paling sederhana. Tapi itu adalah upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Kita punya ayah punya ayah. Ibu kita dari seberang. Kita dulu SD di Poso, SMP di Salatiga, SMA Salatiga, kuliahnya di UGM, misalnya begitu. Itu realitas. Lalu muncul orang yang berpikir kritis lalu mengkonstruksi. Oh, ternyata sejarahmu seperti ini. Sejarah ini yang membentuk perilakumu seperti ini. Kenapa kamu toleran? Karena ibumu dari luar pulau, ayahmu dari orang Jawa, lalu kamu sekolah sempat di Poso, kuliah di Jogja, maka kamu semakin terbuka. Karena apa? Di dalam keluargamu saja sudah plural. Aktivitas kehidupanmu saja sudah plural. Di situ ilmu sejarah mengkonstruksi. Manusia sebagai makhluk sejarah. Dia menjadi sebuah pengetahuan, dia menjadi sebuah sains, menjadi sebuah ilmu, menjadi sebuah kebijaksanaan. Yang mana bukan bagi rutinitas, tapi sudah menjadi sebuah peradaban. Yang lain juga begitu. Kita yang tinggal di bumi, akhirnya ada manusia yang memikirkan bumi ini datar atau apa bentuknya. Nanti materi minggu depan kalian akan belajar para filsuf itu yang mengatakan bumi ini terbentuk dari berbagai urtof, terbentuk dari berbagai zat. Ada yang air lah, avatar ya, air, udara, tanah. Ada yang apereron, segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ada yang atomus, Pitagoras ya, atom.
Itu malah sebelum Masehi, para filsuf ini. Mereka memikirkan tentang ruang yang kita tinggal ini seperti apa sih? Ada yang mengatakan melayang-layang di udara, ada yang mengatakan pipi, ada yang mengatakan datar, tapi ada yang sudah mengatakan bulat. Ini karena apa? Proses berpikir, thinking, yang kritis itu untuk memahami realitas ruang. Sama spiritual juga begitu, akhirnya menjadi ilmu teologi. Makhluk biologis itu akhirnya menjadi ilmu biologi. Makhluk ekonom yang selalu tawar-menawar, hitung-hitungan, akhirnya menjadi ilmu ekonomi. Makhluk yang memiliki jiwa, memiliki rasa cinta, bahagia, tapi juga sedih, akhirnya menjadi ilmu psikologi. Makhluk yang suka membuat aturan supaya apa? Semua serba teratur, akan menjadi ilmu hukum. Banyak. Ilmu pengetahuan sains peradaban dibentuk oleh orang-orang yang berpikir kritis. Mereka keluar dari rutinitas dan pada akhirnya menjebakkan diri mereka, mengkonstruksi manusia, subjek yang memiliki pengetahuan. Untuk apa? Masa depan lebih baik. Karena apa? Kita sudah punya ilmu. Saya sudah dapat ilmunya. Jadi ke depan kita tidak boleh buat kesalahan lagi. Karena saya sudah punya ilmu. Itulah hubungan objek dengan ilmu yang mana membutuhkan cara berpikir kritis. Lebih dalam lagi masuk ke dimensi filsafat. Manusia itu secara ontologis dia homo, makhluk hidup, tapi secara episteme dia memiliki rasionalitas lebih dari makhluk hidup lainnya. Secara aksiologi nilai dia memiliki kegunaan, manfaat manusia itu. Laptop juga begitu, punya hakikat apa itu laptop oleh pembuatnya pertama, lalu berkembang menjadi sebuah episteme, bangunan pengetahuan, lalu berkembang menjadi dia bermanfaat, berguna untuk apa. Nah ini untuk pemikir lebih dalam, filsafat. Nah ini pun sangat membutuhkan yang namanya berpikir kritis. Dengan demikian, berpikir kritis itu apa sih? Berpikir kritis, kalian sudah dapat di OMB. Berpikir, menilai atau menjustifikasi sesuatu, menilai, menjustifikasi sesuatu secara teliti yang cermat dengan menggunakan standar. Standar siapa? Standarnya subjek. Subjek ini siapa? Standar kita kan, manusia kan. Dalam ilmu antropologi, manusia, antropo ini yang menjadi pusatnya. Maka ketika kita menilai sesuatu, kamu berbuat baik, kamu tidak berbuat baik, kamu jujur, kamu tidak jujur. Itu kriterianya kriteria apa? Kriteria kita sebagai subjek. Jadi berpikir kritis adalah melakukan penilaian dengan teliti cermat dengan menggunakan standar. Berpikir kritis itu menggunakan 2 standar untuk mencapai 1 standar, jangan 3 standar. 2 standar yang digunakan dalam kegiatan akademis untuk mencapai 1 standar. 2 standar ini adalah standar intelektual dan standar penalaran. Jika ini kita lakukan setiap hari, kalian lakukan selama 4 tahun, 3 tahun berkuliah, maka kalian akan mencapai standar yang ketiga yang namanya kebijaksanaan. Nah, untuk itu, berpikir kritis itu dia punya tujuan, dia melakukan penelitian yang cermat dengan standar intelektual dan penalaran supaya memperoleh kebijaksanaan. Itu berpikir kritis. Nanti kegunaannya untuk menganalisis, problem solve, membangun komunikasi, bisa teamwork dan lain-lain, itu manfaat dari berpikir kritis. Nah, mengapa dia sangat penting? Karena ada beberapa hal. Pertama, realitas sekarang banyak yang sudah malas mikir. Coba kalian bercakap-cakap dengan teman kalian atau di media sosial ya. Saya berapa kali tangkap di media sosial itu. Ada yang sudah tulis panjang, tiba-tiba komentar yang di bawah bilang, saya kurang memahami maksudmu. Lalu dia bilang, baca lebih jelas. Lalu dia bilang, saya sudah baca tapi tidak memahami. Dia bilang, berarti Anda kurang paham apa yang saya tulis. Siapa yang benar? Yang tulis atau yang baca yang benar? Dua-duanya tidak benar. Mengapa? Karena yang tulis pun dia menulis dengan tidak jelas. Mungkin secara struktural, subjek predikat objeknya salah, atau menggunakan kata yang tidak tepat di dalam sebuah kalimat, gitu, sehingga tidak jelas, yang menyebabkan yang baca pun tidak memahami yang ditulis. Jadi ini kesalahan dalam berpikir. Sering kita lakukan di media sosial kita.
Lalu kita berantem, tidak saling bicara. Gara-gara apa? Kesalahan dalam berpikir. Aristoteles dan beberapa filsuf mengatakan falasi, sesat pikir. Ya. Jadi mengalami kesesatan dalam berpikir. Yang kedua, kita selalu menggunakan logika yang salah, lompat langsung ke kesimpulan tanpa memperhatikan premis mayor, premis minor, tanpa memperhatikan mana yang umum, mana yang khusus, langsung kepada kesimpulan. Misalnya kalau lihat cuaca gelap langsung menyimpulkan sebentar lagi akan hujan. Tidak lagi melihat tanda-tanda spesifik yang menjelaskan tanda-tanda primer, tanda-tanda mayor dan tanda-tanda minornya apa. Mayornya adalah ini musim hujan, minornya misalnya awan hitam menunjukkan banyaknya air di dalam kandungan awan tersebut. Dia tidak memperhatikan itu, tapi langsung kesimpulan sebentar lagi hujan. Lalu kalau dia di dalam mall dengan pencahayaan yang tepat sehingga terasa siang selama 24 jam, dia mengatakan hari ini tidak hujan. Padahal dia tidak mengamati mayor dan minor di luar mall tersebut. Lompat langsung ke kesimpulan. Banyak dari kita bercakap-cakap pada itu. Tidak memperhatikan fakta, langsung kepada kesimpulan. Tidak memperhatikan data, langsung kepada kesimpulan. Yang ketiga, ketika berpikir atau menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu, kita tidak fokus pada tujuan. Fokus pada apa? Lingkungan, pengaruh lingkungan sekitar. Rasa penasaran kita tidak cukup membuat kita penasaran. Karena 5 menit kemudian kita tidak lagi penasaran. Nah, ini kesalahan dalam berpikir yang ketiga. Yang keempat, sering abai terhadap data dan fakta yang merupakan wujud dari informasi. Informasi itu data dan fakta, bukan asumsi. Kita abai terhadap ini. Mengapa kita abai? Karena kita sering menceritakan pengalaman kita ketimbang melihat data dan fakta yang ada saat ini. Pengalaman kita di masa lalu selalu menjadi alasan untuk cepat-cepat menarik kesimpulan. Berikutnya, mengapa berpikir kritis itu penting? Karena banyak dari kita tidak bisa membedakan asumsi dan kesimpulan. Oke, ini kita brainstorming lagi. Asumsi dan kesimpulan. Sama atau beda asumsi dan kesimpulan? Dua orang penanggap. Berikan alasannya kalau sama, berikan alasannya kalau beda. Sama atau beda asumsi dan kesimpulan? Saya rasa beda, Pak. Oke, silakan Devi. Bedanya di mana? Kalau asumsi itu masih semacam perkiraan. Kalau kesimpulan itu sudah seperti keputusan. Oke, tidak apa-apa. Ada satu lagi, terima kasih Devi. Sama atau beda asumsi dan kesimpulan? Devi bilang asumsi perkiraan, kesimpulan keputusan. Oke, sama atau beda? Saya, Pak. Silakan Leo. Sama, Pak. Kenapa sama? Sama ya? Karena asumsi sama kesimpulan itu masih dalam prosesnya, Pak. Sama atau beda? Leo bilang sama. Ya, Graciela silakan. Asumsi sama kesimpulan itu beda. Asumsi itu masih dalam bentuk dugaan, bisa benar atau bisa salah. Tapi kesimpulan itu udah hasil akhirnya. Oke. Terima kasih Graciela, Devi dan Leo. Jawaban kalian punyanya Graciela dan Devi benar. Leo yang harus diperbaiki. Karena secara etimologi akar kata saja sudah beda. Asumsi A-S-U-M-S-I, asumsi ya. Assumption bahasa Inggrisnya. Ya. Kesimpulan, konklusi bahasa Inggrisnya. Etimologi saya sudah beda. Ketika beda pelafalan, beda huruf, maka pasti maknanya berbeda. Kita bisa bilang denotasi dan konotasi, bisa bilang, oh ini persamaan, bunyinya beda, maknanya sama. Gitu. Tapi tetap ada yang sedikit membedakan mereka dua, karena bunyinya sangat berbeda. Kalau dalam etimologi ya. Nah, kalau dalam pemaknaan sebenarnya sama atau beda? Ya beda. Kalau Devi tadi bilang, kalau asumsi sifatnya
masih pernyataan, kesimpulan itu sudah keputusan. Kedua ini pernyataan, proposisi namanya dalam ilmu logika ya, proposisi. Asumsi dan kesimpulan itu proposisi. Nah, hanya proposisi asumsi namanya hipotesis. Nanti kalian belajar lagi di situ. Nah, kayaknya ada materi logika dan bahasa. Proposisi asumsi namanya hipotesis, hipo sementara, tesis pernyataan sementara. Itu asumsi, hipotesis. Kesimpulan namanya tesis, pernyataan. Jadi dia bukan lagi sementara tapi sudah pernyataan akhir. Nanti dalam pernyataan itu apakah dia mendukung atau melawan tesis atau antitesis atau sintesis, itu persoalan lain. Tapi ketika menjadi kesimpulan dia sudah tesis akhir. Jadi kedua ini pernyataan, hanya satu pernyataan sementara, hipotesis dalam ilmu logika ilmiah, yang satu sudah menjadi tesis. Yang tesis kesimpulan, hipotesis itu asumsi. Kenapa asumsi itu hipotesis? Karena dia berangkat dari pengetahuan kita sebelumnya. Dia berangkat dari teori, dia berangkat dari pengalaman, dari pemahaman yang sebelumnya. Bukan berangkat dari realitas yang ada, dari pengalaman di masa lalu. Itu hipo. Sementara. Nah, tesis, mengapa dia tesis? Karena dia sudah berangkat dari realitas. Apa yang dia jadikan sebagai realitas yang mendukung dia sehingga dia menjadi sebuah pernyataan akhir. Mengapa? Karena dia berangkat dari data dan fakta, realitas sekarang. Nah, dalam penelitian replikasi, hipotesisnya apakah mendung itu berarti hujan? Oh, di masyarakat tropis mendung itu pasti hujan. Lalu tiba-tiba suatu saat ada mendung yang tidak hujan. Apa yang harus? Apakah ini mujizat namanya? Oh, bagi orang yang penasaran, enggak ada yang namanya mujizat. Semua bisa dijelaskan. Bagaimana caranya? Dia ambil pesawat, dia naik ke awan, dia ambil sedikit awan, melakukan potret awan. Kalau ada cairan di atas awan, dia ambil sedikit, dia bawa ke laboratorium, dia hitung zat kimianya apa. Kenapa tidak turun hujan? Awan ini awan jenis apa? Dia buat mendung, buat kegelapan, tapi hujan tidak turun. Nah, hasil penelitian dia, hasil penyelidikan dia ini yang akhirnya membuat dia kesimpulan bahwa semua mendung tidak menyebabkan hujan. Bukan berangkat dari pengalaman, berangkat dari sebuah pembuktian realitas yang ada. Nah, itu yang namanya kesimpulan. Kesimpulan adalah kalau kalian sudah berangkat dari bukti-bukti yang ada di dalam realitas, yaitu fakta dan data. Kalau asumsi, dia berangkat dari pengalaman pengetahuan masa lalu. Hipotesis. Dalam penelitian, nanti kalian tugas akhir, asumsi itu diuji di dalam ujian proposal. Asumsi. Saya yakin jika orang tidak belajar tidak sukses. Itu asumsi. Mengapa? Karena om saya tidak belajar tidak sukses. Sekarang dia misalnya kemana-mana, gelantung kanan, gelantung kiri. Karena teman saya juga begitu, tidak belajar tidak sukses. Itu asumsi, kamu belajar dari pengalaman masa lalu. Tapi ketika kamu ketemu Bob Sadino bilang saya tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, tapi saya sukses. Ketemu Ciputra bilang saya tidak sampai doktor, prof, tapi saya sukses. Mulai berubah tesisnya, karena realitas mengatakan lain. Nah, akhirnya asumsi ini bisa menjadi antitesis yang tidak sesuai. Tapi dia bisa juga mengatakan, Bob Sadino walaupun tidak sekolah, tapi dia belajar dari apa yang dia lakukan. Kesalahan itu adalah guru paling berharga dalam pembelajaran. Nah, akhirnya pemahaman belajar bukan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Tapi segala sesuatu di sekitar kita bisa menjadi objek pembelajaran. Itu jadi tesis, bukan antitesis terhadap hipotesis sebelumnya bahwa belajar menuju sukses. Nah, begitu. Jadi itu perbedaan. Nanti ada perbedaan asumsi dan kesimpulan ada silabinya ya, pertemuan ke-6 atau ke-7. Nanti kita lihat silabi. Itu kesalahan banyak yang tidak bisa membedakan mana asumsi kesimpulan.
dua-dua proposisi, dua-dua pernyataan. Tapi ada yang pernyataan di awal sifatnya sementara yang bisa berubah. Mengapa bisa berubah? Karena kalau fakta dan datanya berubah, dia harus berubah dong. Karena dia sementara kan. Tapi ada yang pernyataan final di akhir. Mengapa? Karena dia berangkat dari data dan fakta. Nah, itu perbedaan secara umum. Dan yang terakhir adalah kadang-kadang kita berbicara tanpa memahami konsep kunci. Kita tidak tahu konsep tentang pendidikan. Kita tidak tahu konsep tentang belajar. Kita tidak tahu. Tiba-tiba nama binatang, nama makhluk hidup, nama benda mati kita bilang itu sebuah konsep. Kita tidak memahami mana yang konsep, mana yang realitas. Mana yang kata itu, bahasa itu, kata atau bahasa itu dilabeli sebagai mewakili objek tertentu. Misalnya gadget, misalnya botol dan lain-lain. Mewakili objek tertentu. Tapi mana yang namanya konsep? Misalnya konsepnya teknologi, konsepnya benda dan lain-lain. Itu banyak yang tidak paham. Jadi ketika ditanyain konsep, dia jawabnya adalah kata bahasa mewakili objek. Jadi ini kesalahan dalam berpikir. Jadi banyak yang akhirnya komunikasi tidak jelas karena tidak memahami logika dalam bahasa. Menurut Norris, ahli pendidikan Amerika Serikat, berpikir kritis itu sangat penting. Dan dia adalah pembelajaran ideal yang harus kalian dapatkan. Cita-cita ideal yang harus kalian dapatkan. Dia bukan pilihan. Jadi orang bisa memilih tidak belajar berpikir kritis. Ketika kalian belajar, harus kritis. Ketika kalian bilang, saya mau belajar, maka tools yang kalian pelajari pertama kali adalah berpikir kritis. Karena kalau kalian tidak bisa belajar berpikir kritis, kalian tidak mungkin belajar menulis. Dia bukan pilihan, tapi dia sebuah kewajiban ideal. Karena berpikir kritis bisa menghantar kita untuk berbuat baik, memiliki moral yang baik. Berpikir kritis bisa membuat kita memiliki etika yang baik. Jadi, critical thinking bukan menghantar orang pada menjadi ateis, tapi critical thinking menghantar orang memiliki moralitas. Berpikir kritis menghantar pada peradaban manusia.